Kalian tentu pernah mendengar bahwa negara kita Indonesia dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi suatu waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang sangat bahaya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung berapi. Agar terhindar dari bencana, siap siaga menghadapi erupsi, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, ketahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau petunjuk arah menuju zona aman, membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu, senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang-orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya, menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki, menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung berapi. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan kalian mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung. Pergi ke tempat yang tinggi, jauh dari sungai curam, lereng gunung, lembah, dan wilayah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun. Pakai alat bantu pernapasan seperti masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi di wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar kabar aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu, dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan tubuh vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi.
Erupsi gunung berapi jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Dampak umum bahaya letusan gunung api di antaranya yang pertama yaitu aliran lava yang memiliki suhu 700 sampai 1200 derajat Celcius yang dapat merusak lingkungan bahkan menimbulkan korban jiwa. Kedua, bahaya gas beracun dalam letusan gunung api. Gas yang dikeluarkan ke udara menyebabkan pencemaran udara hingga iklim sekitar terganggu, bahkan kematian terhadap hewan atau manusia. Ketiga, bahaya awan panas selain suhunya sangat tinggi antara 300 sampai 700 derajat Celcius, kecepatannya pun mencapai 700 km per jam dan mampu membakar apa yang dilaluinya. Yang keempat, bahaya abu letusan. Material halus yang jatuh sebagai hujan abu dan arahnya tergantung angin. Karena ukurannya yang halus, material ini sangat berbahaya bagi pernapasan, mata, pencemaran air tanah, gagal panen, bahkan merobohkan atap rumah dan lain-lain. Yang kelima, bahaya tsunami. Umumnya terjadi pada gunung api berpulau. Letusan gunung api memberikan energi yang besar untuk mendorong air laut ke arah pantai sehingga terjadi gelombang tsunami dan dapat meratakan kawasan di dekat pantai. 6. Bencana sekunder atau bencana setelah terjadinya letusan. Saat hujan lebat turun, material yang dikeluarkan oleh gunung api akan terbawa dan disebut lahar dingin yang mampu membawa material kecil hingga batu yang besar sekalipun. Bencana gunung api tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ternyata, gunung api tidak hanya membawa akibat buruk saja loh. Selain memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya, letusan gunung api juga memiliki dampak positif yang dapat dimanfaatkan. Apa saja ya dampak positif tersebut? Yang pertama adalah debu vulkanis. Setelah letusan gunung api, debu vulkanis yang dikeluarkan mengakibatkan tanah sekitar gunung berapi menjadi lebih subur. Oleh karena itu, kawasan tersebut sering dimanfaatkan sebagai lahan untuk berkebun dan pertanian. Kedua, sebagai sumber energi pemanfaatan panas bumi atau biasa disebut dengan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contoh PLTP di Indonesia adalah PLTP Kamajong, Garut, Jawa Barat, PLTP Sibayak, Sumatera Utara, PLTP Lahedong, Sulawesi Utara. Yang ketiga, menghasilkan bahan galian untuk bangunan dan industri. Lava cair yang dibekukan oleh gunung api akan membeku di permukaan dan akan menghasilkan material seperti granit, diorite, gabbro, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai objek wisata. Kawasan gunung api banyak sekali ditemukan sumber air panas yang bercampur belerang, merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Aktivitas mendaki juga menarik bagi kalangan tertentu. Di samping itu, material yang disebabkan oleh letusan gunung dapat dijadikan tempat wisata. Contohnya adalah wisata yang ada di Batur. Bencana gunung api ternyata memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa.